Assalamualaikum sahabat. Sahabat, saat Anda mengabaikan atau masa bodoh dengan gangguan was-was, mungkin Anda khawatir bahkan takut bahwa akidah atau keimanan Anda rusak. Taharoh atau bersuci Anda tidak sempurna. Ibadah-ibadah Anda tidak sah, tidak diterima. Namun sebetulnya hal itu semua lebih baik daripada Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu semua lebih baik. Yang penting Anda tetap sehat, jauh dari stres, jauh dari depresi. Anda masih baik sangka kepada Allah atau husnudon kepada Allah. Anda masih berharap akan rahmat atau kasih sayang Allah. Sehingga insya Allah jika Anda nanti meninggal, Anda masuk neraka dulu pun misalnya ya, Anda pun masuk neraka dulu pun gitu kan, entah akibat dosa apalah ya. Mungkin karena perasaan Anda yang ancuran-ancuran tadi, anggap saja karena itu yang ancuran-ancuran. Padahal itu tidak seperti itu. Itu was-was saja, tidak sampai membuat Anda masuk ke neraka. Cuman anggap saja karena misalnya ibadah Anda tidak sah, kemudian tidak diterima, tidak terotobati, Anda masuk neraka karenanya ya. Suatu saat dengan adanya keimanan Anda tadi, Anda masih baik sangka kepada Allah ya, tidak putus asa di rahmat Allah, maka suatu saat Anda akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kekal selamanya di surga dengan rahmat Allah. Tidak ada penderitaan lagi, apalagi was-was. Daripada Anda ingin betul-betul memurnikan tauhid Anda, keimanan Anda, tetapi berlebihan. Berlebihannya itu yang tidak boleh ya, bukan pemurniannya. Kemudian berlebihan di dalam bersuci, sampai berlama-lama di kamar mandi menghabiskan banyak air. Kemudian apalagi misalnya ibadah Anda, sholat Anda, takbiratul ihramnya, niatnya dan sebagainya misalnya diulang-ulang terus, sholat Anda diulang-ulang terus dan sebagainya, yang membuat Anda stres secara berkepanjangan, stres berat, depresi berat, gangguan psikosomatis dan sebagainya, yang membuat pada akhirnya Anda suudzon atau buruk sangka kepada Allah, yang pada akhirnya membuat Anda putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Kemudian Anda meninggalkan sholat. Apalagi banyak juga yang pada akhirnya ingin bunuh diri. Dan bila mana terjadilah bunuh diri, maka kata baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bagi yang seperti itu neraka jahanam selama-lamanya, kekal di jahanam, abadi di jahanam. Jika sudah abadi, khawatir itu memang kata kekal atau abadi di sana, selamanya di sana itu hakiki ya. Memang tidak pernah lagi diangkat ke surga. Kalau sudah begitu musibah bagi Anda. Meskipun tadinya Anda yang awalnya ingin betul-betul menjaga akidah Anda, menjaga
ibadah-ibadah Anda. Tetapi karena berlebihan akibat mengikuti was-was dari setan, pada akhirnya Anda seolah atau bahkan mungkin telah hilang keimanan. Ya karena Anda buruk sangka kepada Allah, putus asa dari kasih sayang atau rahmat Allah. Jadi apalagi yang Anda harapkan jika sudah begitu ya? Jika yang tadi yang merasa mungkin akidah ibadah ancur-ancuran, tetapi abai, masa bodoh dengan semua was-was itu, tidak digubris, maka ia tetap sehat, baik sangka kepada Allah, berharap rahmat Allah. Itu tanda-tanda keimanan yang pada suatu saat akan menghantarkan dia ke surga dan kekal selamanya di surga. Sekali lagi itu lebih baik dibandingkan yang Anda karena terus mengikuti was-was, merasa akidah belum sempurna, ingin terus menyempurnakan. Ibadah ingin sempurna, belum sempurna, ingin terus menyempurnakan. Secara berlebihan karena adanya was-was dan mengikuti was-was. Sehingga ya karena stres dan depresi tadi, kemudian buruk sangka kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, akibatnya ternyata lebih buruk ya. Bisa membuat Anda kekal selamanya di neraka jahanam. Dan dikhawatirkan memang tidak pernah akan diangkat ke surga. Sekali lagi, karena apa yang mau diharapkan jika pada akhirnya sikap Anda kepada Allah sudah seperti itu? Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua dijauhkan dari suudzon atau buruk sangka kepada Allah, dari putus asa akan rahmat Allah. Seberapa merasa kacau pun ibadah kita, seberapa merasa besar pun dosa-dosa kita, seberapa merasa banyak pun kesalahan kita, karena dengan adanya baik sangka atau husnudzon kepada Allah, bukan suudzon kepada Allah, bukan buruk sangka kepada Allah, dan kita masih tetap berharap akan rahmat Allah, itulah bukti atau tanda keimanan kita yang justru memang betul-betul akan mengundang rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan rahmat Allah lah yang akan mengantarkan kita ke surga dan kekal abadi selama-lamanya di sana. Jadi bukan ibadah-ibadah kita. Ibadah kita itu hanya sebagai jalan untuk mengundang kasih sayang Allah tersebut. Jadi cerdaslah untuk atau dalam berpikir, jangan lagi terus terperdaya dengan segala bujuk rayu atau tipu daya setan. Karena itu semua ya memang tipuan yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita. Karena kita ini musuhnya, musuh besarnya bagi setan. Karenanya kita jangan mau ditipu oleh musuh. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.